Ketika dia masih hidup, dia memberikan wasiat kepada nadhir, memberikan wasiat ya, bahwasanya dia akan mewakafkan ya kepada keluarganya, dia akan mewakafkan ini dan itu. Dan nadhirnya pun kalau bisa ditunjuk secara profesional ya. Mungkin seperti ini ya. Misalnya ini skemanya, ada seorang yang ya, dia punya harta berupa uang misalnya. Kemudian dia menginvestasikan ke dalam surat berharga. Selama surat berharga ini ya, tadi saham ataupun sukuk, selama dia hidup, maka manfaat dari surat berharga itu, dividennya ataupun dari bagi hasil sukuk, akan diberikan kepada dia. Namun nanti ketika dia wafat ya, dia sudah menghubungi nadhir, kalau wafat nanti saya akan wakafkan ya. Tentu saya di sini saya skip saya dari wakaf ya. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, idza matal insan inqata'a an amaluhu illa min thalathah, jika manusia itu mati maka terputuslah amalnya kecuali tiga, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu, kecuali sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah ini adalah tadi ya, wakaf yang kita berikan dan mengalir terus pahalanya. Kenapa? Karena pokoknya masih ada, tidak dihibahkan, tidak dihadiahkan, tidak diwariskan. Orang masih manfaatkan sekolah, manfaatkan madrasah, masih memakai ya. Yang kedua adalah ilmu manfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang berdoa bagi dia. Kemudian yang berikutnya adalah dalil tentang wakaf ini. Suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu an ya, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku punya sebuah tanah di Khaybar. Kemudian dia mengatakan, aku sangat suka dengan tanah ini, namun aku menginginkan agar tanah ini bermanfaat bagiku. Bolehkah aku bersedekah dengan harta ini? Maksudnya dia ingin ya melepaskan harta tersebut untuk sedekah. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab, in syi'ta habasta aslahu wa tasaddaqta biha. Kalau kamu mau, habasta artinya kamu tahan, aslahu pokoknya, yaitu tanah itu kamu tahan, kamu kelola. Kemudian yang kamu sedekahkan adalah hasil dari pengelolaan tanah tersebut. Maka Umar tetap menahan harta tersebut dan hanya memberikan manfaat kepada orang lain hasil dari pengembangan harta tersebut. Yaitu berupa apa? Yaitu berupa ya tanah kebun tadi. Hasil tanah kebun itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang fakir, kaum kerabat, para budak, orang-orang yang fisabilillah, dan orang-orang yang dalam perjalanan serta tamu-tamu. Jadi di sini ya ada sebuah dalil berkenaan dengan menahan harta, kemudian mengalirkan hanya manfaat dari harta tersebut atau pengembangan dari harta tersebut. Kemudian kita mendengar juga sahabat Utsman bin Affan. Beliau satu saat ya, ketika kaum muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah, maka ada satu sumur yang mereka merasakan sumur ini mirip-mirip rasanya dengan air Zam-Zam. Dan ternyata sumur ini dimiliki oleh seorang dari Bani Ghifar. Maka ketika itu ya, Rasulullah SAW meminta kepada orang itu untuk menjual kepada dia ya. Maka orang tersebut menjawab, wahai Rasulullah, kalau aku menjualnya, aku tidak punya mata itu keluargaku ya. Sampai dengan kabar ini sampai kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anha. Kemudian dia membeli dengan hartanya. Ini perhatikan ini ya, berarti di sini ada harta yang diwakafkan. Membeli dengan hartanya senilai
35.000 dirham, atau sekitar, kalau dirupiahkan sekarang, sekitar 13 miliar, 13,3 miliar. Ya. Jadi uang ini diberikan kepada orang tersebut sebagai harga dari sumur tersebut. Kemudian Utsman bin Affan, dia mewakafkan sumur ini kepada umat Islam. Pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku berikan ini sebagai wakaf bagi kaum muslimin." Sumur ini sampai sekarang masih ada dan terus dipakai untuk mengairi ya kebun. Kemudian di kebun itu nanti ada hasil kebun. Hasil kebun ini nanti juga ada manfaatnya. Nah, manfaatnya ini ya sampai sekarang menghasilkan dan diberikan setengahnya kepada kaum yatim dan fakir miskin, dan setengahnya lagi ditabung di rekening, diberi nama rekening itu rekening Utsman bin Affan. Dan dari hasil tabungan ini maka dibangunlah ya sebuah hotel, yang mana hotel diberi nama Hotel Utsman bin Affan, yang mana hotel ini perhatikan kaum muslimin sekalian ya, dari ya awalnya Utsman bin Affan mewakafkan uang untuk dibelikan tanah, untuk dibelikan sumur tadi, dan sumur itu menghasilkan sampai sekarang. Ya, tidak kita bayangkan bahwa ini adalah sesuatu yang sifatnya produktif dan menghasilkan terus menerus sampai dengan ya menghasilkan kurma. Kemudian hasil kurma diberikan tanah untuk hotel, dan hotel nanti pun akan juga menghasilkan. Jadi sifatnya adalah sebuah wakaf yang produktif. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat dari unsur-unsur wakaf, ada wakifnya, ada nadhirnya. Nadhir ini pengurus wakaf. Ya. Kalau kita sekarang ini nadhirnya itu adalah bisa perorangan, bisa yayasan. Kemudian harta yang diwakafkan atau mauquf. Kemudian ada ikrar wakaf atau sighat. Jadi ikrar wakaf ini diucapkan oleh wakif ya kepada nadhir. Nanti nadhir pun akan qabul ya, ijab dan qabul, ada gitu ya, ijab dan qabulnya baik lisan maupun tulisan. Kemudian yang berikutnya adalah mauquf alaih. Waquf alaih ini adalah siapa nanti yang menerima manfaat dari wakaf tersebut. Kemudian ada jangka waktu kapan wakaf itu berlaku. Dalam Indonesia, dalam ketentuan Undang Wakaf Indonesia ada dua. Yang pertama, kalau wakafnya bersifat kebendaan, misalnya tanah, maka jangka waktunya adalah untuk selama-lamanya. Adapun untuk uang, jadi bisa juga wakaf uang, maka waktunya diserahkan kepada wakif atau si pemilik dari wakaf tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, wakaf ini bersifat benda yang tidak bergerak dan juga benda yang bergerak, namun tidak habis dikonsumsi. Jadi tidak boleh kita mengatakan saya wakafkan kue ini ya, kalau kue ini berarti sesuatu yang habis untuk dikonsumsi, berarti dia tidak layak untuk diwakafkan. Tapi kalau misalnya bergerak dan tidak habis konsumsi, misalnya uang, jadi uang ini bisa untuk digunakan, atau logam mulia, ataupun surat berharga, ataupun kendaraan, ataupun hak atas kekayaan intelektual. Jadi orang yang sudah punya temuan-temuan, ternyata temuan ini bisa dijual. Nah, hasil penjualan ini tentu saja ada royaltinya. Nah, royalti ini nanti akan dikatakan sebagai manfaat atau wakaf, manfaat dari wakaf tersebut. Jadi nanti yang memanfaatkan royalti ini adalah mauquf alaihi, atau orang-orang yang sudah ditentukan siapa penerimanya. Kemudian berikutnya adalah ya berkenaan dengan ya ikrar wakaf. Tadi disebutkan bahwasanya ikrar wakaf ini disebutkan di depan ya, kalau kita sekarang ini di KUA biasanya ya, di KUA di depannya ya kepala KUA nanti ada wakif, ada yang penerima nadhirnya, nanti mereka akan saling ijab kabul, kemudian nanti akan menandatangani
masa dari wakaf tersebut. Nah, seperti ini akta ikrar wakaf ya. Kemudian peruntukan wakaf akan ditanya juga oleh KUA ya. Mohon maaf, Anda mewakafkan untuk apa? Apakah untuk pendidikan? Apakah untuk masjid? Apakah untuk manfaat pendidikan, kepentingan pendidikan? Kalau ditanya, maksudnya bagaimana kepentingan pendidikan? Maksudnya adalah bisa jadi tanah ini dikelola, nanti manfaatnya atau ada pengembangannya diberikan untuk kepentingan pendidikan. Jadi bukan di sini letak bangunan dari sekolahnya. Ya, yang jelas ini adalah ya untuk ibadah, untuk pendidikan, untuk fakir miskin, untuk peningkatan ekonomi umat, untuk kemajuan kesejahteraan umat ya. Nah, nadir ketika dia menandatangani kesanggupan untuk mengelola aset wakaf tersebut, maka dia tidak boleh untuk mengelola di luar dari ketentuan yang sudah diijab kabulkan. Misalnya tentang mauquf alaih, ya, misalnya tentang penggunaan. Kalau digunakan untuk pendidikan, maka untuk pendidikan. Mauquf alaihnya ini, maka itu untuk yang disebutkan tadi. Nah, di sini ada sebuah ya ilustrasi ya. Namanya Baitul Aishi, tanah wakaf seorang berasal dari Aceh di Arab Saudi ya. Baitul Aishi didirikan oleh seorang Habib Bugak Aish di masa kerajaan dahulu ya, Khilafah Utsmaniyah sekitar tahun 1800 ya. Sekarang kita tahun 2020, tahun 2024 ya. Berarti sekitar 224 tahun yang lalu. Ketika itu orang Indonesia belum ada. Nah, Habib Bugak ini, dia mewakafkan, dia beli tanah di sana, ya, sebidang tanah di dekat Marwah, kemudian mewakafkan. Kemudian dia mengatakan bahwasanya mauquf alaihi atau sifatnya manfaat dari wakaf ini adalah yang pertama orang-orang yang berasal dari Aceh yang ingin tinggal di Aceh, yang ingin tinggal di Mekah, orang dari Aceh yang ingin tinggal di Mekah ya. Kemudian yang berikutnya adalah semua jamaah haji yang berasal dari Aceh. Nah, ini adalah sighah atau lafaz. Kemudian ya, nazir ini mengembangkan ya, setiap orang yang datang dari Aceh kemudian dia berhaji, ditanya dari Aceh ya, maka dia berhak untuk mendapatkan manfaat dari wakaf ini. Ya, jadi ini dikatakan di sini bahwasanya setiap orang yang saat ini ya, berasal dari Aceh, dibuktikan dengan KTP Aceh, maka dia mendapatkan 1.200 rial sebagai bekal dia dalam haji. Dari mana? Dari manfaat wakaf tadi ya, Haji Bugak tadi yang dia hidup 224 tahun yang lalu. Jadi subhanallah, jadi dia sudah wafat tapi masih bisa bersedekah kepada orang-orang yang hidup 200 tahun kemudian. Nah, ini dikatakan sebagai ya wakaf produktif. Nah, kaum muslimin sekalian, ya, kita pindah ke ya, ini wakaf produktif ini ya. Jadi wakaf ini bisa melalui uang. Wakaf melalui uang, maka dia dititipkan atau disetorkan kepada, kalau ingin tercatat ya, terserah kita. Kalau kita mau tercatat wakaf kita, maka kita catat wakaf kita itu di BWI, Badan Wakaf Indonesia. Kemudian penyetoran uangnya juga ditentukan pada bank-bank yang sudah ditunjuk oleh BWI atau Bank Indonesia, namanya LKS PWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Nah, jadi ketika kita menyerahkan kepada bank tersebut ya, maka akan dikelola oleh kita. Nah, ini wakaf uang ini bisa kita tentukan berapa lamanya. Jadi misalnya kalau kita mengatakan saya wakafkan uang saya 100 juta untuk masa 1 tahun, artinya pokoknya harta tersebut masih milik kita selama 1 tahun itu digunakan. Nanti setelah 1 tahun uang itu akan kembali kepada kita
hanya saja manfaatnya tidak kita terima. Mungkin kalau kita menabung di bank syariah misalnya, kita mendapatkan bagi hasil. Ya, bagi hasilnya itu berupa manfaat wakaf yang diterima oleh orang-orang yang menggunakan uang wakaf kita. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, ini skema dari wakaf produktif seperti ini misalnya ya. Di sini ada nadhir. Ya, di sini ada nadhir. Nadhir itu artinya orang yang memang diberikan amanah untuk mengelola wakaf. Nadhir ini nanti dia akan bekerja sama lagi dengan pengelola yang lain. Ya. Kemudian dengan skema bagi hasil. Misalnya 60-40. Nanti dari hasil ini ya, ada manfaat yang dikembalikan kepada nadhir, dan nadhir memberikan kepada mauquf alaih atau penerima manfaat sesuai dengan amanah dari wakifnya. Nah, sekarang kaum muslimin rahimakumullah, kita gabungkan antara akad wasiat dengan wakaf produktif. Maka tidak dipungkiri bahwa ketika kita masih hidup ya, kita masih ingin menikmati harta kita. Kita masih mau uang kita itu kita pakai, setidaknya bagi hasilnya masih tidak kita dapatkan. Kita masih mau punya rumah, rumahnya masih kita tinggalkan. Kita masih punya tanah, mungkin kebun gitu ya, hasil kebunnya masih kita nikmati ketika kita masih hidup. Tapi di saat yang sama, kita pun ingin harta kita ada manfaatnya setelah wafatnya kita. Maka kita padukan nih antara keinginan tadi masih mau menikmati ketika masih hidup dengan keinginan kita ingin memberikan manfaat harta setelah wafat kita. Dengan cara apa? Dengan cara memadukan wasiat dengan wakaf ya. Sehingga ketika masih hidup, kan tadi wasiat adalah dilaksanakan setelah wafat ya. Ketika masih hidup, maka imbal hasil atau pengembangan dari hartanya semasa hidup itu masih kembali kepada dia ya. Dia masih menikmati, misalnya kalau dia punya kontrakan yang disewakan, uang kontrakannya masih buat dia. Kalau dia misalnya masih punya tanah kebun ya, hasil kebunnya masih buat dia. Kalau dia masih punya misalnya ya kendaraan, mungkin kendaraannya masih dia pakai, dan seterusnya. Dan kalau dia wafat, maka otomatis menjadi harta wakaf ya, karena dia sudah berwasiat, kalau saya wafat ini menjadi wakaf ya, yang mana pahala kebaikannya akan tetap mengalir kepadanya dan juga kepada keluarganya. Nah, ini contohnya ya, berkenaan dengan akad wasiat dalam produktif. Maka ketika dia masih hidup, dia memberikan wasiat kepada nadhir, memberikan wasiat ya, bahwasanya dia akan mewakafkan ya kepada keluarganya, dia akan mewakafkan ini dan itu. Dan nadhirnya pun kalau bisa ditunjuk secara profesional ya. Mungkin seperti ini ya. Misalnya ini skemanya, ada seorang yang ya, dia punya harta berupa uang misalnya. Kemudian dia menginvestasikan ke dalam surat berharga. Selama surat berharga ini ya, tadi saham ataupun sukuk, selama dia hidup, maka manfaat dari surat berharga itu, dividennya ataupun dari bagi hasil sukuk, akan diberikan kepada dia. Namun nanti ketika dia wafat ya, dia sudah menghubungi nadhir, kalau wafat nanti saya akan wakaf ya. Maka di sini ada sebuah ketentuan yang juga dilaksanakan oleh orang yang mau berwasiat tersebut. Kalau nanti misalnya yang dia ikrarkan itu kurang dari 1/3 tirkah waris, maka tinggal dipindah bukukan dari rekening wakaf uang atas nama nadhir yang dilaporkan kepada BWI dengan seketika itu juga ya. Tentu saja nanti akan ada musyawarah dengan ahli waris.
Nah, sekarang kita kembali pada diri kita dan juga kepada pengurus dari DKM Nurul Barakah ini. Misalnya nih, ya, di sini kan kegiatan-kegiatan kajian sangat rutin misalnya. Ya, misalnya ada orang yang melihat bahwasanya Nurul Barakah ini kalau dititipi harta, insya Allah amanah. Ya, maka apakah para pengurus ini bersedia untuk menerima amanah wasiat, kemudian menjadi pengelola wasiat wakaf? Ya, ini kembali kepada kesiapan dari pengurus, ya, keamanan pengurus. Demikianlah kaum muslimin sekalian yang kami bisa sampaikan berkenaan dengan, ya, akad wasiat dalam wakaf produktif. Ya, semoga bermanfaat dan bisa memberikan kepada kita, ya, semacam tau'iyah, ya, semacam membuka wawasan berkenaan dengan dua akad ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan bila ada yang mau bertanya. Ya. Ya. Ya, jadi gini ya, ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Apa nih? Ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Nah, yang antum tadi sebutkan itu sebenarnya wakaf melalui uang. Ya, jadi mungkin ketika ada open donasi, ya, berupa wakaf sebenarnya. Kemudian sebuah yayasan misalnya ingin ada pengembangan sarana pendidikan, ya, menambah gedung atau memperluas lahan, kemudian dia membuka open donasi, silakan bagi yang ingin berwakaf. Ya. Karena uang yang belum terkumpul, dia belum bisa bertransaksi lah dengan si pemilik tanah tersebut. Nah, maka sambil mengumpulkan uang, dia membuka open donasi, ya, open donasi. Nah, sebenarnya di sini pun harus ada kata-kata wakaf itu, ya. Kalau kita kata wakaf, tadi yang mendonasikan atau mewakafkan adalah orang yang mentransfer. Kemudian yang menerima adalah pengurusnya. Kemudian yang objeknya adalah uang yang ditransfer. Wakaf melalui uang yang ditransfer. Kemudian yang berikutnya berkenaan dengan manfaat, penerima mauquf alaihi, penerima manfaat. Tentu saja kalau kita memberikan wakaf kepada sebuah lembaga pendidikan, ya, mereka adalah orang-orang yang mengelola pendidikan. Bisa jadi santri-santrinya atau para pengurusnya yang memang di situ, gitu ya. Nah, yang penting untuk kita laksanakan adalah sigoh sebenarnya. Nah, sigoh ini tadi isinya, ya, saya mewakafkan ini untuk kepentingan itu. Nah, sebenarnya ketika kita mentransfer uang itu dan kita berikan konfirmasi, maka insya Allah itu sudah dianggap sebagai sigoh atau lafaz bahwa saya, ya, sampaikan nih, bahwa saya mentransfer ini untuk wakaf sarana pendidikan yang antum open donasi. Nah, hanya saja nanti, ya, ketika sudah terkumpul, ya, maka harus disalurkan kepada orang yang tadi, yang misalnya yang mauquf alaihinya betul-betul harus benar. Ya, harus benar manfaat. Ini juga harus kita perhatikan di sini berkenaan dengan keamanahan dari pengelola wakaf kita. Sebenarnya banyak wakaf-wakaf yang sekarang ini udah kita nggak tahu. Contohnya nih, mohon maaf nih, ya. Contohnya ada sebuah lembaga wakaf yang dia menamakan diri lembaga wakaf, bahkan global wakaf. Ya.
Tapi ketika dilikuidasi, asetnya likuidasi, itu kan wakaf sebenarnya. Kalau wakaf berarti orang-orang yang pernah mentransfer ke lembaga tersebut itu harus tetap mendapatkan pahala. Tapi ketika dihentikan operasionalnya, ya ini, di mana harta itu sekarang? Nah, sehingga hilanglah apa namanya, harta yang harusnya dapat dimanfaatkan oleh kaum muslimin secara umum. Ya, ini kan kalau wakaf tuh nggak boleh hilang pokoknya. Kalau kita misalnya ngasih uang itu nggak boleh hilang sebenarnya. Kalaupun uang itu tadi melalui uang, ya, wakaf melalui uang, dikonversi menjadi tanahnya nggak boleh hilang, gitu. Jadi banyak apa namanya, lembaga wakaf yang mereka menamakan diri wakaf. Ini juga harus dikoreksi kembali, apakah pokoknya itu masih ada atau sudah hilang. Nah, kalau sudah hilang harus diperhatikan, jangan sampai nanti ternyata orang mewakafkan tidak lagi mendapatkan kebaikan dari wakafnya. Wallahu a'lam. Fadhal, ada lagi? Ya. Apakah diperlukan tulisan atau dalam situ ada penjelasan? Nah, sementara di ahli waris itu kan ada orang-orang yang tidak cukup cukup dengan keluarga aja atau ada apakah diwajibkan tapi katanya nggak pakai saksi ya kan? Tapi kalau misalkan nggak pakai saksi, apakah tidak akan jadi perdebatan keluarga yang lain? iya. Nah, jadi wasiat ini yang harus kita pahami berkenaan wasiat, ya. Yang pertama, tidak boleh kepada keluarga, tidak boleh kepada ahli waris, maksudnya gitu. Misalnya ngasih pada anak, ngasih kepada yang ahli waris, ya. Masalah apa nih? Mengurus. Maksudnya mewasiatkan untuk mengurus gitu, ya. Mewasiatkan untuk mengurus. Oh, kewalian berarti. Kewalian. Kalau masalah kewalian sebenarnya ada bab dalam fikih. Ya, misalnya anak-anak ini berkenaan dengan haldhanah. Nah, kalau haldhanah ini biasanya pengurusan anak setelah orang tua wafat, khususnya ayah, ya, ayah. Kalau ayahnya wafat atau bercerai misalnya, maka dikembalikan kepada pertama ibunya dulu. Meskipun nanti nafkahnya dikembalikan kepada walinya yang terdekat. Jadi misalnya kalau anak ini masih punya kakek ya, kan kakek dapat waris, dari anak dapat waris, maka kakeknya dulu yang memberikan nafkah kepada si anak tersebut. Kalau dia kakeknya tidak ada, pindah kepada paman dari jalur bapaknya, dari jalur ayahnya. Nah, seperti jadi dalam hal pengurusan anak ini sudah ada ketentuan fikihnya seperti itu. Ya, tanpa diwasiat pun bisa gitu. Dan biasanya masuk ke dalam ranah pengadilan agama, ya. Kalau sudah ini nanti akan ditentukan oleh pengadilan agama. Fadal, ada lagi? Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya kan punya kakak. Iya. Bapak juga tahu. Tiba-tiba masalah saya tanya posisi harta warisan, ya. Saya juga ini yang di sini Bapak pernah ngomong ke saksi paman, ya, bahwa yang ini punya jatahnya kakak kamu. Nanti ini kita nggak tahu. Nah, dan ya, kakak saya yang beda dari ibu nggak ngerti. Cuma si paman saya pernah ngomong ke saya bahwa si yang tanah di sini itu dari bagi-bagi gitu. Maksudnya kami nggak tahu, nggak tahu harus tahu di mana itu begitu. Wasiatnya itu, jadi si bapak itu wasiatnya paman saya, tapi kita nggak tahu. Nah, inilah
Jadi wasiat itu tidak kepada ahli waris. Jangan sampai nanti jadi konflik seperti ini nih. Jadi kalau ahli waris, karena mereka sudah punya fard waris atau bagian waris, maka setiap objek itu ada hak waris di situ. Misalnya nih, bapak punya rumah, punya tanah, punya kendaraan, misalnya punya pabrik misalnya. Maka di setiap objek itu, di situ ada fard waris yang setiap ahli waris punya haknya masing-masing, punya haknya gitu. Jadi kita